Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Juliani dengan NPM 10121046. Nama saya Fitra Dialina dengan NPM 10121024. Nama saya Dea Mustika dengan NPM 10121017. Nama saya Ami Kartini dengan NPM 10121040. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan tentang PPH 21 untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dengan mata kuliah perpajakan. Selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Anissa Juliani dengan NPM 10121046. Di sini saya akan membacakan soal mengenai PPH 21. Tuan Budi adalah seorang karyawan perusahaan manufaktur di Indonesia. Tuan Budi menerima pendapatan sebesar 17.500.000 per bulan. Ia membayar iuran pensiunan sebesar 2.750.000. Biaya jabatan per tahun yang ditetapkan perusahaan sebesar 5 juta. Tuan Budi telah menikah dan memiliki 2 orang anak dan seorang istri yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Hitung pajak terhitung yang harus dibayar oleh Tuan Budi. Perkenalkan, nama saya Fitra Dialina dengan nomor NPM 10121024. Di sini saya akan pemaparan tentang PPH 21. Penghasilan kotor yang didapat oleh Pak Budi sebesar 17.500.000 itu dalam 1 bulan. Untuk mengetahui dalam 1 tahun, kita kalikan sebanyak 12. 17.500.000 dikali 12 yaitu 210 juta. Pak Budi membayar biaya jabatan sebesar 5 juta per tahun dan biaya pensiun sebesar 2.750.000 dalam 1 tahun. Sedangkan penghasilan neto atau penghasilan bersih yang didapat oleh Pak Budi yaitu 210 juta dikurangi 5 juta ditambah 2.750.000. Jadi 210 juta dikurangi 7.750.000 dihasilkan 2.250.000 penghasilan dalam 1 tahun. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yaitu sebesar 54 juta yaitu pajak untuk diri sendiri, ditambah 4.500.000 yaitu pajak untuk kawin, ditambah 4.500.000 dikali 2 yaitu tanggungan yang dimiliki oleh Pak Budi. Jadi PTKP dari soal ini yaitu PTKP K2 sebesar 67.500.000. Nama saya Ami Kartini dengan NPM saya 10121040. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai soal yang telah diberikan oleh Bapak dan melanjutkan dari teman saya. Jadi PKP-nya itu 2.250.000 dikurangi 67.500.000 sehingga totalnya menjadi 134.750.000. Nah, untuk PPh-nya itu ada 21 terhutang sampai dengan 50 juta dikali 5%. Jadi totalnya itu 2.500.000. Nah, kalau misalkan buatnya 84.750.000 jadi dikali 15%. Jadi 12.712.500. Nah, jadi yang 2.500.000 terus ditambah 12.712.500 itu dikatalin, ditambahin. Jadi totalnya itu 15.212.500. Nah, itu buat totalnya. Terus PPh per bulan. Jadi 15.212.500 itu dibagi jadi 12 bulan. Dibagi 12 bulan jadi totalnya itu 1.267.708. Jadi seperti itu pembahasan dari saya. Sekian. Baik, ini pemaparan yang telah dibicarakan sebelumnya. Akhirnya kelompok kami membuat beberapa kesimpulan dalam beberapa poin. Yang pertama, yaitu di mana di dalam soal tersebut bisa disimpulkan bahwa Tuan Budi sudah berstatus kawin dan memiliki 2 orang tunggungan, yaitu kedua orang anaknya. Yang kedua, dari data tersebut diperoleh hasil dari penghasilan kotor sebesar 210 juta rupiah, biaya jabatannya sebesar 5 juta rupiah, dan biaya pensiunnya sebesar 2.750.000 rupiah. Selain itu, terdapat pula hasil dari penghasilan bersihnya per tahun, yaitu 202.250.000 rupiah. Sedangkan besaran PTKP kode K2-nya
sebesar 67.500.000 dan besaran PHP atau PKP sebesar Rp134.750.000. Dan pada PPh 21 terutang sebesar Rp15.212.500 dan PPh per bulannya yaitu sebesar Rp1.267.708. Maka dari itu, pajak terutang yang harus dibayar oleh Tuan Budi ialah sebesar Rp1.267.708.